Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi itu dibagi dua, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, ini perbedaannya apa? Perbedaannya kalau akuntansi keuangan, pemakai utama itu manajer puncak dan pihak luar. Yang maksud manajemen puncak itu biasanya kalau di perusahaan tuh direktur begitu. Kalau di Pemda ya berarti kepala pemerintahannya, kalau tingkat wali kota ya wali kotanya, kalau tingkat kelurahan ya pak lurahnya, kalau tingkat provinsi berarti gubernur. Jadi pemakai utamanya itu adalah pihak yang paling atas dari organisasi. Kemudian kalau akuntansi manajemen itu adalah manajer berbagai jenjang. Jadi masing-masing manajer per departemen itu akan menggunakan akuntansi manajemen. Kemudian lingkup informasi, kalau akuntansi keuangan itu perusahaan secara keseluruhan, tapi kalau manajemen itu bagian perusahaan. Jadi kalau kita berbicara perusahaan, itu satu skop yang luas terdiri dari beberapa divisi. Jadi di atasnya itu perusahaan dipisah menjadi beberapa divisi, misalnya divisi produksi, divisi marketing, divisi operasional. Nah, nanti dari divisi itu dipecah-pecah lagi menjadi departemen. Departemen itu nanti dipecah-pecah lagi menjadi section, begitu seterusnya. Kemudian fokus informasi, kalau akuntansi keuangan adalah orientasi masa lalu, artinya yang sudah terjadi. Nah, tadi kan Dimas sampaikan membuat laporan keuangan tahun ini, itu kan masa lalu, tahun yang lalu. Jadi akuntansi keuangan adalah berbicara tentang masa lalu, bagaimana kondisi keuangannya. Tapi kalau akuntansi manajemen berbicara yang akan datang atau perencanaan planning, biasanya tergambar dalam anggaran atau budget. Kriteria informasinya apa? Kalau akuntansi keuangan adalah dibatasi oleh PABU. PABU itu prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian di akuntansi manajemen itu tidak ada batasan. Kemudian disiplin sumbernya, akuntansi keuangan itu ilmu ekonomi, kalau akuntansi manajemen itu ada gabungan ekonomi dan sosial. Kemudian isi laporannya, laporan ringkasan perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen, laporan rinci mengenai bagian perusahaan. Kemudian sifat informasi, ketepatan informasi atau penting. Kemudian akuntansi manajemen adalah unsur taksiran besar. Rentang waktunya kurang fleksibel, misalnya kuartal, semester, tahunan. Tapi kalau akuntansi manajemen lebih fleksibel, bisa harian, bahkan mingguan. Yaitu adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kita lanjut lagi mengenai kerangka PABU tadi. Tadi kan salah satu pembahasan mengenai akuntansi keuangan adalah dibatasi oleh PABU. Nah, PABU itu apa? PABU adalah kerangka pedoman, ini disebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi P-nya prinsip akuntansi berterima umum, artinya prinsip akuntansi yang bisa diterima secara umum. Berbagai sumber mendeskripsikan PABU sesuai dengan lingkup yang diharapkan atau perkembangan praktek. Bila pengertian akuntansi, teori akuntansi, kerangka konseptual, dan prinsip akuntansi dirangkum dalam suatu diagram, maka akan didapatkan struktur akuntansi. Dan salah satu bentuk pelaksanaan PABU dalam dunia bisnis adalah implementasi dari standar operasional prosedur dari finance atau keuangan. Nah, di sini adalah kerangka umumnya. Di sini adalah prinsip akuntansi akan dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun, kemudian menjadi standar akuntansi. Kemudian di sini ketentuan yang tidak diatur standar akuntansi dipilih dan disusun oleh penyaji laporan keuangan jadi praktek sehat, artinya penyampaian laporannya secara akurat, transparan, dan berdasarkan data yang faktual. Kemudian kedua prinsip ini, prinsip standar akuntansi dan praktek yang sehat, menjadi suatu prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Nah, ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU ya. Sini ada beberapa tingkatan ya, tingkat ke-1, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tingkat ke-1 itu adalah PSAK dan di sini ada interpretasi PSAK. PSAK itu pernyataan standar
akuntansi keuangan. Di sini ada praktek, ada buku teks artikel nih bersifat teoritis, ini bersifat praktek. Nah, nanti kedua hal ini ya, landasan operasional menjadi landasan operasional. Ini adalah landasan konseptual dan kerangka penyusunan laporan keuangan. Yang biasa teman-teman yang selama ini bekerja di pajak, di administrasi maupun di akuntansi, akan membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Nah, tadi ada perbedaan ya, tergantung. Kalau yang akuntansi manajemen itu bisa lebih fleksibel, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kemudian kita masuk ke akuntansi biaya, merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan, penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi adalah biaya. Jadi akuntansi biaya objeknya adalah cost atau biaya. Dengan 3 tujuan. Pertama ada penentuan cost produk atau biaya produk, atau biasa disebut sebagai HPP, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi atau harga pokok pesanan, tergantung sistemnya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengendalian biaya, jadi fungsinya adalah untuk pengendalian biaya. Dan yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan khusus. Karena laporan keuangan itu sangat penting bagi manajemen puncak tadi, misalnya direktur atau wali kota atau gubernur. Kalau sudah membaca laporan keuangan, maka akan menjadi satu keputusan. Misalnya di level provinsi, apakah akan membangun prasarana baru, prasarananya seperti apa, dan seterusnya. Akan menjadi suatu keputusan anggaran, rencana kerja anggaran pemerintahan ya di tahun berikutnya, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kemudian akan menjadi keputusan bagi pemangku kepentingan. Nah, di sini adalah informasi sistem dari akuntansi keuangan. Yang pertama adalah manajemen informasi sistem, kemudian akuntansi informasi sistem, kemudian yang terakhir adalah cost accounting system. Ini adalah struktur dari informasi yang akan didapat oleh tim akuntansi untuk membuat laporan keuangan, yaitu dimulai dari manajemen informasi sistem, biasanya itu berupa dalam sistem komputer gitu, kemudian dipecah lagi menjadi khusus akuntansi, karena kalau kita berbicara manajemen informasi sistem itu terdiri dari seluruh departemen perusahaan. Kalau kita berbicara perusahaan, kalau kita berbicara pemerintahan, berarti ke masing-masing bagian. Ada bagian ekonomi, ada bagian umum, ada bagian HRD, dan seterusnya. Itu nanti tersentralisasi menjadi laporan akuntansi dan akan terbentuk menjadi cost accounting system atau laporan biaya. Nah, di sini adalah database-nya. Jadi manajemen akuntansi menjadi cost accounting database, semuanya akan dikumpulkan dalam database untuk membuat satu laporan keuangan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dari cost. Cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan atau digunakan untuk mendapatkan barang jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Jadi cost adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan manfaat. Cost dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat atau disebut sebagai beban. Jadi beban produksi, beban administrasi, beban keuangan, dan seterusnya. Cost belum menjadi beban, dilaporkan sebagai aset pada neraca. Jadi biaya itu selama dia menjadi aset, dia belum dilaporkan sebagai suatu beban. Membebankan cost objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Jadi ini adalah konsep dasar dari cost atau biaya. Kemudian cost objek atau objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya, di mana biaya diukur dan dibebankan. Jadi masing-masing aktivitas itu pasti ada biayanya. Misalnya biaya transportasi, biaya perekrutan kalau SDM, biaya pembuatan produk, biaya pembelian bahan baku,
dan seterusnya itu adalah biaya yang bisa diukur dan dibebankan. Contohnya di sini adalah buku tulis adalah cost object jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Jadi untuk membuat buku tulis itu kan pasti dibuat. Nah, nanti akan menjadi suatu harga pokok dari pembuatan buku tulis itu berapa. Yang sudah kita bahas minggu lalu cara menghitung HPP ya. Kemudian kita masuk ke proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Jadi teman-teman kalau nanti berkarir di perusahaan manufaktur, yang dimaksud manufaktur adalah pabrik. Kalau kita sederhananya ya, pabrik misalnya, pabrik sepatu, ada pabrik motor, misalnya Astra, itu pabrik motor, pabrik mobil, dan seterusnya. Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur menjadi 3 golongan, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Jadi kalau kita berbicara manufaktur, itu ada 3 kategori biaya. Biaya produksi untuk memproduksi barang, biaya pemasaran untuk memasarkan barang tersebut atau produk tersebut, dan yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum yang menunjang proses produksi sampai dengan pemasaran, itu disebut sebagai biaya administrasi dan umum. Nah, kita masuk ke penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan menurut yang pertama adalah objek pengeluarannya, kemudian fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian perilaku biaya untuk perubahan volume kegiatan, yang terakhir adalah jangka waktu manfaatnya. Klasifikasi biaya berdasarkan produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, dan karakteristik biaya secara ekonomis. Itu adalah klasifikasi biayanya nanti akan diklasifikasikan. Kemudian, di sini lebih detail lagi, yaitu klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama adalah biaya pabrikasi atau biaya produksi. Yang kita bahas juga 2 minggu yang lalu, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu adalah biaya dari pabrikasi. Kemudian ada yang kedua adalah biaya komersial, yaitu pemasaran, administrasi, dan umum. Jadi secara umum, untuk mengklasifikasikan biaya, dalam industri manufaktur ada 2, yang pertama adalah biaya pabrikasi dan biaya komersial. Kemudian kita bicarakan terkait dengan biaya pabrikasi tadi. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material, kemudian ada biaya bahan penolong atau penunjang dari bahan baku tersebut. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja, ada 2, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL, yang termasuk dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Yang dimaksud biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Misalnya tadi dalam pembuatan sepeda motor, orang-orang yang terlibat dalam perakitan motor adalah biaya tenaga kerja langsung. Orang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi, misalnya si supervisornya atau mungkin administrasinya, di kemudian penyimpanan barangnya atau warehouse, itu dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita menuju ke manufacturing cost. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan yang secara langsung dapat diusut ke produk, contoh kayu jati pada meja. Jadi bahan baku itu bisa diidentifikasi langsung dengan produknya. Contohnya tadi meja, bahan baku utamanya adalah kayu jati. Itu adalah bahan baku, biaya bahan baku. Berapa nilainya dari pembuatan meja tersebut? Kalau kita berbicara meja, selain bahan baku tadi, kayu jati, pasti banyak bahan baku yang lain. Misalnya apa? Misalnya peliturnya, catnya, pakunya, kemudian biaya lain yang terkait dengan pembuatan meja tersebut. Dan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa. Jadi misalnya orang yang terkait langsung dengan pembuatan meja, itu akan dihitung biaya apanya adalah biaya upah pekerjanya. Biaya upah pekerja selain gaji, ada upah lembur, ada cuti yang dibayar, ada biaya lain-lain terkait dengan biaya tenaga kerja tersebut. Kemudian BOP, biaya overhead pabrik, adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja.
Nah, contoh yang termasuk biaya overhead misalnya depresiasi pabrik. Yang masuk depresiasi adalah nilai yang semakin menurun. Misalnya kita bicara mobil. Mobil itu biasanya didepresiasi atau diturunkan selama 5 tahun. Nah, nanti masing-masing per bulan akan di breakdown berapa biaya yang keluarnya. Misalnya harga mobilnya itu 100 juta, nanti dibagi menjadi 5 tahun. Dan nanti per bulannya bisa di breakdown. Itu adalah biaya depresiasi, termasuk biaya overhead pabrik. Kemudian bahan habis pakai, kemudian bahan penolong, gaji mandor, dan sebagainya. Itu adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dengan biaya tenaga kerja. Kemudian, untuk non-production cost, pada laporan keuangan, biaya marketing dan biaya administrasi tidak termasuk dalam persediaan biaya tersebut, termasuk biaya periode. Jadi yang di luar biaya tadi ya, biaya produksi, maka dia akan masuk ke biaya-biaya periode. Nah, di sini adalah biaya produksi. Kita lihat di sini yang lingkaran elips pertama ya, yaitu biaya bahan baku. Kemudian di sini biaya overhead pabrik yang warna pink ini kemudian akan berpotongan di biaya tenaga kerja langsung. Di sini adalah biaya utamanya dan biaya konversi. Jadi biaya utama adalah di warna yang hijau ini, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja langsung bisa dibebankan sebagian ke BOP. Kemudian klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan. Ada biaya produksi atau product cost, dan biaya periode atau period cost. Kemudian klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang terakhir adalah biaya semi variabel. Nah, apa perbedaannya? Di sini biaya variabel. Biaya variabel ada biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Nah, di sini akan dijelaskan dengan contoh agar lebih mudah memahaminya. Kita lihat di sini. Di sini ada tabel. Yang pertama adalah jumlah output. Output itu hasil. Misalnya tadi produksi meja. Hasilnya. Kemudian biaya bahan per unit tadi kayu jatinya berapa harganya. Kemudian total biaya bahan. Di sini contohnya kalau 1 unit meja yang diproduksi, contoh sederhananya adalah biaya bahan per unitnya adalah Rp 500. Nah, ini total bahannya ada Rp 500. Ini adalah komponen dari meja, bukan mejanya ya. Komponen dari untuk 1 unit. Kemudian kalau 10 unit berapa? Komponennya akan berubah menjadi yang satuannya 500 menjadi 5.000. Kalau 100 unit menjadi 50.000 dan seterusnya. Ini adalah variabel. Artinya biaya akan bertambah sesuai dengan jumlah variabel yang dihasilkan. Kita lihat grafiknya ya, biaya variabel. Kalau kita biaya variabel, kita lihat grafiknya itu akan terus naik. Ya, contohnya tadi kalau 0 produksi ya 0 biayanya, tapi begitu 1 naik 500, 2 1000 dan seterusnya 500, 1000 unit, 1500 unit dan seterusnya akan terus naik sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. Di sini adalah unit produksinya 500, 1000 dan ini adalah biayanya yang bersifat tetap tergantung dengan jumlah unitnya atau variabelnya. Nah, di sini kalau kita lihat di grafik B, biaya variabel per unitnya akan tetap 500, 1 unit itu tetap 500. Misalnya produksi 500 per unitnya ya tetap 500, produksi 1000 per unitnya tetap 500. Tapi semakin besar dia akan semakin meningkat. Ini yang disebut sebagai biaya variabel, artinya biaya per unit cost-nya itu tetap, tetapi jumlahnya akan meningkat sebanding atau berbanding lurus dengan jumlah unit produksi. Itulah yang disebut sebagai biaya variabel. Kemudian kita masuk ke biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya, meskipun jumlah produksi berubah. Jadi biaya itu tetap. Contohnya biaya sewa. Contohnya adalah biaya sewa ya. Ini misalnya dalam ribuan unit.
Misalnya 60.000 atau 60 juta, ya unit produksinya 0, biaya per unitnya tetap tidak ada. Tapi kalau unit produksinya 100, dia akan muncul dan seterusnya. Jadi biaya ini akan tetap, berapapun jumlah produksi, biaya sewanya tetap segini. Tapi kalau dilihat biaya sewa per unit, dia semakin banyak produksi, akan semakin kecil biaya sewa per unitnya. Inilah yang dinamakan sebagai ekonomi scale, skala ekonomi. Jadi kalau membeli bahan baku, contoh beli bahan satuan, itu mungkin harganya Rp100.000. Tapi kalau kita beli misalnya 1.000 pieces, itu harganya mungkin hanya Rp500. Itu namanya ekonomi scale. Sama saja seperti ini. Sebenarnya biaya sewanya tetap sama 60.000 atau kalau dalam bentuk ribuan 60 juta sewa ruko misalnya. Tetapi karena unit produksinya semakin banyak, maka biaya per unitnya yang dibebankan ke unit produksi akan semakin kecil. Jika semakin banyak produksinya, itulah kenapa perusahaan-perusahaan manufaktur besar bisa menghargai produknya dengan harga murah sekali. Coba teman-teman perhatikan persaingan air mineral. Ada yang harganya satu botol itu Rp5.000 dan ada produk baru dengan harga Rp1.000. Itu artinya semakin banyak biaya produksinya akan semakin kecil biaya produksinya. Semakin banyak unit produksi akan semakin kecil biaya HPP-nya. Nah, di sini adalah biaya tetap. Biaya tetap akan tetap seperti ini. Berapapun jumlah produksi, biaya yang dikeluarkan akan tetap. Tetapi semakin banyak produksinya, biaya yang dibebankan per unit akan semakin menurun. Dan seterusnya. Inilah dinamakan sebagai keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis. Kemudian ada satu lagi yaitu biaya semi variabel. Itu adalah gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel, fixed cost dan variable cost. Kalau dia bersifat seperti ini, ya tidak di antara kedua tadi ya. Kemudian metode pengumpulan biaya produksi, perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, perusahaan yang berproduksi berdasarkan massa. Yang pesanan itu yang kita bahas minggu lalu, harga pokok pesanan sudah kita bahas cara menghitungnya, yaitu kemudian perusahaan yang berproduksi massa atau seperti manufaktur. Metode penentuan biaya yang pertama dengan full costing, yang kedua dengan variable costing. Full costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berlaku tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Jadi semuanya dibebankan kepada produk tersebut. Kalau variable costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Masing-masing perusahaan menggunakan hal yang berbeda karena tergantung sifatnya. Nah, sekarang kita masuk skema dari arus biaya pada perusahaan perdagangan. Kalau perusahaan perdagangan di sini ada kas, ada persediaan, penjualan. Karena dia tidak ada produksi, HPP-nya tetap sama. Ya, persediaan HPP 200, LR itu maksudnya laba rugi. Nah, di sini ada penjualan. Ini adalah perusahaan dagang, artinya dia tidak memproduksi barang sendiri. Tidak ada biaya produksi di sini. Yang ada adalah biaya persediaan atau penyimpanan barang-barang sebelum dijual. Ya, seperti kita lihat Tokopedia itu termasuk salah satu perusahaan dagangan karena mereka tidak memproduksi sendiri, hanya menyalurkan produk-produk yang dihasilkan dari produsen yang lain. Nah, kalau manufacturer atau yang memproduksi produk, itu penghitungan biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain atau overhead. Kemudian di sini ada proses produksi menjadi produk jadi atau finished good, yang terakhir dijual. Jadi bedanya di sini kalau untuk manufacturer ada biaya produksi, proses produksi menjadi finished good. Nah, kalau biaya manufaktur seperti apa? Jadi di sini ada biaya bahan baku, di sini ada biaya bahan, gaji, biaya lain-lain, overhead. Ada proses produksi, biaya atau masuk ke dalam BDP, biaya dalam proses. Produk jadi sini biaya atau muncullah HPP di sini. Kemudian dari HPP itu bisa ditentukan berapa harga jualnya. Misalnya HPP tadi air mineral Rp3.000, maka akan dijual Rp5.000. Nanti penentuan harganya akan dilihat banyak faktor, salah satunya adalah persaingan.
Kemudian kita masuk ke arus fisik produk. Di sini ada bahan baku diproduksi, dan ini adalah contoh misalnya produksi kayu ya. Bahan bakunya misalnya lembaran kayu, tenaga kerjanya, dan overhead seperti biaya listrik dan sebagainya. Kemudian arus biaya perusahaan manufaktur. Di sini ada bahan. Kemudian biaya overhead pabrik sama di sini. Biaya barang dalam proses, ada tenaga kerja langsung. Biaya bahan langsung menjadi barang jadi dan menjadi satu harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian arus biayanya di sini sama seperti tadi, akan seperti itu. Di sini akan penjelasan lebih detail lagi. Pada prinsipnya sama, ada biaya bahan baku, biaya proses produksi, biaya bahan jadi, sampai dengan penentuan HPP dan harga jual. Terakhir, pembahasan kita malam hari ini adalah mengenai contoh laporan akuntansi atau laporan laba rugi dari proses produksi yang tadi. Di sini contohnya nilai penjualannya 45 juta, harga pokok penjualannya di sini adalah persediaan awal produk atau pembelian awal adalah 8 juta, kemudian biaya dan proses 1,6. Di sini ada bahan baku. Ada bahan baku, kemudian ada bahan baku yang tersedia, ada bahan baku akhir, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, jadi BOP-nya adalah 57, kemudian 5,7 juta. Kemudian total biaya fabrikasi, totalnya setelah dihitung antara bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah 19 juta. Total BDP, biaya dalam proses, tadi BDP awal, plus biaya bahan baku, tenaga kerja menjadi 21 juta. Kemudian BDP akhir, kemudian harga pokoknya menjadi 17 juta total. Nah, di sini harganya, harga pokok penjualan menjadi 23. Kemudian laba kotornya di sini 21 juta, biaya pemasarannya misal administrasi umum misalnya 1,5 juta, total laba itu adalah 19 juta. Artinya semua proses tadi, manufaktur tadi totalnya adalah 21 juta plus 1 juta biaya pemasaran. Dan ditambah pajak. Jadi totalnya keuntungannya itu sekitar hampir 30-40%. Itu adalah hal yang wajar untuk penentuan HPP karena nanti akan dilihat lagi. Belum termasuk di sini adalah biaya-biaya yang lain sebelum pajak ya. Tadi ada misalnya biaya depresiasi, amortisasi, pajak dan sebagainya, ini belum dihitung. Keuntungan 19 juta dari penjualan 45 juta tadi itu belum dihitung ada biaya-biaya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman, penjelasan tambahan terkait dengan akuntansi biaya kuliah kita yang keempat. Masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya.